Setiap kita merasakan sesuatu, itu dari jantung kita memancarkan satu gelombang elektromagnetik yang menyerupai buah apel itu menyelubungi tubuh kita, dan besarnya adalah minimal serentangan tangan kita. Jadi kalau tangan kita ke kanan dan ke kiri, minimal besarnya seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah para ilmuwan juga menemukan bahwa atom, tahu atom ya, kalau dulu kita sekolah itu dia adalah satu partikel yang paling kecil dari satu benda yang kalau dibelah terus-menerus gitu. Nah, atom ini bisa berubah strukturnya ketika dia terpapar oleh gelombang listrik yang pertama. Yang kedua adalah gelombang magnet. Nah, ajaibnya adalah, dan amazingnya adalah, manusia punya keduanya itu dari jantungnya. Manusia dari jantungnya memancarkan gelombang listrik sekaligus gelombang magnet. Artinya apa? Artinya benda-benda di sekeliling kita kan juga terbuat dari atom kan. Maka setiap kita, dimanapun kita pergi kemanapun, kalau kita memancarkan getaran-getaran tertentu, maka benda-benda sekitar kita, orang-orang sekitar kita juga akan terpengaruh sesuai apa yang kita pancarkan. Saya membuat judul di sini adalah Rasamu adalah Penghasilanmu. Nah, rasa yang dimaksud di sini, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semua rasa sama ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada misalnya taste itu kan kalau di bahasa Indonesia ini juga rasa kan. Ada juga feeling. Nah, di sini rasa yang dimaksud itu lebih kepada feeling ya, atau sensasi-sensasi yang muncul di dalam perasaan kita atau di hati kita ketika kita memaknai satu pengalaman atau satu peristiwa yang kita temui gitu. Nah, selain istilah rasa, kita juga pakai biasanya istilah perasaan, istilah kemudian ada juga turunannya yang lain adalah emosi dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang bikin kita bingung kan. Memang apa sih bedanya perasaan dan emosi? Gitu kan. Banyak juga ini perdebatan ternyata ketika saya belajar soal ini. Ada yang bilang bahwa perasaan itu bagian emosi, bagian dari emosi. Ada juga yang bilang bahwa emosilah yang bagian dari perasaan. Ada juga yang nyebut sebenarnya sama aja gitu. Nah, kalau saya sendiri sih akhirnya menyimpulkan bahwa perasaan ini adalah soal enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, sakit atau tidak sakit. Jadi ada semacam dualitas gitu, atau 0101 lah, yes no yes no. Tapi kalau emosi ini adalah rasa yang didahului oleh pemikiran kita. Misalnya kita ngerasa nggak nyaman atau ngerasa nggak enak karena kita merasa dikhianati. Nah, itu kan muncul satu emosi yang namanya kecewa misalnya gitu. Rasa nyaman, rasa enak yang muncul karena kita meyakini bahwa kita disayangi sama orang-orang di sekitar kita, maka jadi emosi cinta dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrolin di aplikasi kesehariannya, seringkali nggak dibedakan, sama aja gitu, kayak melebur gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menemui saya menyebutkan antara perasaan dan emosi ketuker-tuker, ya nggak masalah gitu, karena memang kalau dalam kesehariannya nggak terlalu dibeda-bedakan. Toh kita nggak ibaratnya nggak menuhankan definisi kan, kita menuhankan esensinya apa sih dari perasaan dan emosi itu. Nah, di sini balik lagi, rasa yang dimaksud adalah soal lebih ke feeling ya. Apa yang muncul, sensasi yang muncul di hati kita, di perasaan kita waktu kita memaknai sesuatu, misalnya pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita temui. Nah, aku tuh mau tanya sih tentang salah satu postingan Mas Roshid yang kemarin kayak sempat bahas risetnya David Hawkins soal orang-orang yang level kesadarannya tuh rendah. Mungkin itu ada hubungannya kali ya Mas sama pekerjaan dengan rasa gitu. Gimana sih Mas sebenarnya pemahaman tentang kesadaran ini? Awal saya tahu tentang David R. Hawkins, MD, PhD, beliau seorang dokter juga, dari salah satu guru saya namanya Pak Arif RH atau Pak Arif Rahutomo. Beliau mengajar satu kelas yang namanya kelas vibrasi. Di situ saya dipertemukan dengan satu hasil riset dari Dr. David R. Hawkins ini selama sekitar 20 tahun. Beliau menyebutkan bahwa kesadaran manusia yang di dalamnya itu bisa meliputi ada emosi, ada perilaku, terus kemudian ada pandangan hidup, pandangan soal spiritual juga, itu ternyata punya satu level getaran tersendiri. Satu level getaran energi tersendiri
yang kemudian oleh Dr. David R. Hawkins itu dijadikan satu tabel yang utuh yang diberi nama Map of Consciousness. Kesadaran itu meliputi tadi ada emosi, ada perilaku kita, ada respon kita terhadap kehidupan, respon kita terhadap pandangan spiritual dan semacamnya. Dan dari tabel itulah dibedakan jadi dua kategori. Ada yang namanya kategori power, di mana isinya adalah emosi-emosi, kesadaran-kesadaran yang bisa dibilang getarannya tinggi atau kita sering sebut sebagai positif. Dan yang kedua adalah force, atau kategori force, yaitu di mana isinya adalah emosi-emosi, kesadaran-kesadaran yang getarannya cenderung rendah, atau kita sering sebut sebagai negatif. Nah, dari sini, dari tabel ini kemudian muncul riset-riset lanjutannya oleh Dr. David R. Hawkins ini. Ada satu buku beliau yang judulnya Healing and Recovery. Beliau juga menemukan bahwa ternyata perusahaan-perusahaan itu cenderung akan merekrut orang-orang yang punya kesadaran level tinggi, yang di kategori power tadi. Karena orang-orang ini udah pasti menguntungkan mereka, punya satu win-win solution bersama mereka. Nah, disinilah akhirnya muncul juga satu tabel, yang tabel ini namanya adalah tabel korelasi antara level-level kesadaran dengan problem sosial. Di situ menariknya adalah disebutkan bahwa orang-orang yang level getarannya cenderung rendah, misalnya sering mengakses emosi-emosi yang negatif, itu peluang jadi penganggurannya besar banget. Bisa sampai 97%. Terus kemudian peluang mengalami kemiskinannya juga besar, sampai 65%. Peluang melakukan kriminalitasnya adalah mencapai 98%. Dan ironisnya adalah peluang dia menjadi bahagia itu bisa sampai 0%. Nah, jadi disinilah ya orang-orang yang belajar soal rasa juga menyimpulkan bahwa ternyata sebegitu dahsyatnya ya efek antara perasaan yang kita akses dengan hasil yang kita dapatkan. Ya kalau misalnya di logika ya gampang aja. Misalnya orang-orang sering mengakses getaran-getaran atau emosi-emosi yang menimbulkan getaran negatif, itu kan secara body juga lemes dan semacamnya kan. Akhirnya kalau untuk bekerja dan semacamnya juga malas, nggak produktif. Itu secara logikanya simpelnya seperti itu. Oke. Wah, ini berarti krusial banget ya, Mas, mengatur atur rasa dan getaran itu ya. Yes. Itu kita juga pernah bahas sedikit tentang si getaran ini ya, Mas, ya, kalau nggak salah ya. Yes. Betul. Tentang gimana sih ngolah si getaran itu gitu, terus yang positif dan negatif gitu ya. Mas Rashid lebih pakainya rendah dan tinggi gitu ya. Yes, saya sering lebih ke rendah dan tinggi. Berarti memang si rasa ini tuh lebih dari sekedar emosi berarti ya, Mas ya, sebenarnya ya. Yes, dia kalau kita bicara riset-riset yang lain ya, misalnya ada riset dari HeartMath Institute, di sana disebutkan bahwa setiap kita merasakan sesuatu, itu dari jantung kita memancarkan satu gelombang elektromagnetik yang menyerupai buah apel itu menyelubungi tubuh kita, dan besarnya adalah minimal serentangan tangan kita. Jadi kalau tangan kita ke kanan dan ke kiri, minimal besarnya seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah para ilmuwan juga menemukan bahwa atom, tahu atom ya, kalau dulu kita sekolah itu dia adalah satu partikel yang paling kecil dari satu benda yang kalau dibelah terus-menerus gitu. Nah, atom ini bisa berubah strukturnya ketika dia terpapar oleh gelombang listrik yang pertama. Yang kedua adalah gelombang magnet. Nah, ajaibnya adalah, dan amazingnya adalah, manusia punya keduanya itu. Dari jantungnya. Manusia dari jantungnya memancarkan gelombang listrik sekaligus gelombang magnet. Artinya apa? Artinya benda-benda di sekeliling kita kan juga terbuat dari atom kan. Maka setiap kita, dimanapun kita pergi kemanapun, kalau kita memancarkan getaran-getaran tertentu, maka benda-benda sekitar kita, orang-orang sekitar kita juga akan terpengaruh sesuai apa yang kita pancarkan. Ini juga makanya pengaruh di lingkungan pekerjaan atau di pekerjaan kita melakukan pekerjaan gitu ya. Ada unsur tadi mungkin magnetik di saat kita melakukan pekerjaan. Gitu. Berarti ini tuh nggak cuma di aspek pekerjaan aja ya, Mas, tapi di sama aspek juga. Justru ini kita bicara soal perasaan di balik tindakan kita. Jadi apapun pekerjaan kita, perasaan kita di balik itulah yang membuat kita hasilnya luar biasa. Sebagian dari kita tuh ngerasa
pada titik yang aduh kok gini-gini aja gitu ya Mas ya. Kan banyak banget kalau yang udah passion banget nih padahal gitu, tapi kok kayaknya penghasilannya nggak naik-naik, apa yang salah gitu. Yes. Sampai ada orang yang harus apa namanya kerja sampingan berapa banyak gitu untuk bisa menambah penghasilan, tapi tetap ternyata nggak cukup-cukup juga gitu. Berarti sebenarnya bukan di nggak cuma di usaha aja, usaha perlu, tapi kayak ini ada hubungannya juga dengan tadi ya rasa di dalam mengerjakan itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, aku mau beralih ke e-booknya Mindful Act nih, Mas. Kamu kira-kira udah sempat baca belum sih? Udah sih, udah. Udah ya. Menurut kamu gimana? Apa sih bagian favorit kamu dari e-booknya Mindful Act? Nafas adalah kunci. Itu salah satu part favorit ya, karena memang itu udah bertahun-tahun juga dipraktekin untuk diriku sendiri, untuk diri saya sendiri. Dan memang ya, pikiran kita itu kan selalu kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan, gitu. Lompat-lompat terus. Dan salah satu cara menghentikan lompatan itu adalah mengikatnya di masa kini. Salah satu benda atau apa ya, bagian diri kita yang hanya ada di masa kini adalah tubuh kita kan. Ya. Nah, nafas itu adalah bagian dari tubuh kita. Jadi ketika kita ingin menghentikan lompatan-lompatan pikiran itu, atau kita sering sebut sebagai monkey mind tadi, salah satunya adalah yang bisa membantu adalah menyadari nafas. Intinya kita memberi tugas pikiran kita untuk menyadari nafas. Karena pikiran lompat-lompat itu biasanya karena nggak ada kerjaan. Karena nggak ada satu tugas tertentu. Makanya kita kasih tugas, kamu sadari nafas ini deh. Supaya nggak lompat-lompat. Dan ini juga kalau dibiasakan juga bagus ya. Jadi misalnya kita kesehariannya pikirannya lompat-lompat, meskipun kita udah berhasil menyadari nafas kita, tapi kadang-kadang lompat-lompat lagi. Gitu kan. Ya udah ikat lagi di nafas. Dan ini berulang-ulang terus kita praktekin gitu. Nggak cuma sekali kita menyadari nafas, tenang, terus kemudian pikiran lompat kita hilang. Nggak kayak gitu, teman-teman. Soal napas tadi ya, Mas. Berarti apa namanya, si napas ini tuh mungkin nggak sih ada hubungannya juga sama membangun rasa itu tadi, Mas? Ada tentunya. Jadi ketika kita menyadari nafas, maka efeknya adalah pertama tubuh kita rileks. Dan tubuh itu berhubungan dengan pikiran dan perasaan kita. Betul kan? Waktu tubuh kita rileks, biasanya pikiran kita akan kesulitan untuk mengakses pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan di mana tubuh kita itu cenderung bergerak cepat gitu. Misalnya gini deh, kalau kita marah, kita kan otomatis nafasnya aja geraknya cepat kan. Kayak kalau bahasa Jawanya itu menggeh-menggeh, atau bahasa Indonesianya apa ya, terengah-engah gitu. Dengan mengubah nafas, maka yang tadinya kita gampang terpicu untuk marah, ini juga akan bisa mengubah gitu. Yang tadinya, karena ciri-ciri orang-orang yang tenang dan semacamnya itu nafasnya pasti akan ringan. Nafasnya akan lembut. Dan ini bisa juga dibalik. Jadi misalnya kalau teman-teman pengen marah, pengen acting marah katakanlah, teman-teman bisa mulai dengan menarik nafas dengan cepat. Itu akan memunculkan satu perasaan-perasaan yang kayak mau meledak gitu di dalam. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman ingin merilekskan diri, maka nafas mulai dilembutkan, dipelankan. Maka otomatis akan menjadi lebih rileks. Apalagi kalau disadari tadi. Wah, ini kayaknya aku masih suka buru-buru nih nafasnya nih. Apalagi kalau marah nih kayaknya masih suka lupa untuk tahan nafas dulu. Maksudnya atur nafas dulu gitu ya, rasain tuh. Kadang kita manusia tuh mungkin normal juga kali ya, Mas, suka lupa gitu kalau nggak biasain tiap hari gitu ya. Sebenarnya sih si napas ini bisa bantu kita untuk lebih rileks, untuk lebih menenangkan. Dan tadi ya untuk bisa juga meningkatkan rasa, itu juga sebenarnya pengaruh banget gitu. Bagaimana sih Mas cara mengatur agar tidak cepat emosi? Yang paling pertama kali adalah kita perlu menjaga apa yang ada di dalam diri kita. Asupan-asupannya apa. Karena analoginya yang sering digambarkan adalah sebuah teko itu hanya bisa mengeluarkan apa yang sesuai isinya intinya.
Kalau isinya kopi ya mengeluarkannya kopi gitu kan. Kalau isinya teh ya mengeluarkannya teh. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita kesehariannya rajin banget mengkonsumsi informasi-informasi, berita-berita atau apapun itu yang membuat kita terpicu emosinya, atau berita-berita informasi tersebut mengajarkan kita merespon sesuatu menggunakan emosi kita, ya itulah yang akan keluar dari kita. Pertama banget, itu perlu diwaspadai. Jadi teman-teman jangan sering-sering mengkonsumsi informasi-informasi yang membuat teman-teman juga emosi. Lalu yang kedua, teman-teman bisa juga menggunakan nafas tadi. Ciri-ciri orang yang emosi biasanya nafasnya cepat. Atau kenali deh teman-teman, kalau lagi emosi itu biasanya nafasnya polanya seperti apa. Untuk mengubah itu, maka ubah juga pola nafasnya. Karena sekali lagi tubuh, pikiran, dan perasaan itu terhubung. Kalau teman-teman mengubah tubuh melalui nafas, maka teman-teman akan bisa mengubah pola emosi, pola pikiran yang muncul di dalam diri teman-teman. Itu saja dua yang dipraktekkan, udah cukup ya. Mulai dari menjaga dulu, supaya keluarnya juga sesuatu yang baik. Lalu yang kedua adalah dikendalikan, dengan mengendalikan tubuh kita. Nah tadi lanjutan dari yang sebelumnya nih Mas, sebelum lupa, resisten itu kayak ada yang ngeblok buat ke high five, jadi jatuhnya kayak ada paksaan, nggak bisa alami enak lancar gitu high five-nya. Oke. Untuk banyak hal ya, kalau kita ngomongin soal rasa, kalau kita makin berusaha menghilangkan rasa-rasa yang nggak nyaman, itu malah jadinya membuat kita nggak nyaman juga. Maka salah satu cara menghilangkan resisten yang kayak gitu, maka itu saatnya Mbak untuk melepaskan upaya itu. Artinya biarin aja deh sementara ini, atau akui dulu. Akui aja, terima aja kalau sekarang ini memang belum bisa gitu. Nah, dengan begitu malah biasanya kita jadi lebih mudah untuk menuju high vibration dengan sendirinya ya. Nggak perlu kita atur-atur, karena segala sesuatu yang kita atur-atur itu malah justru kadang-kadang membuat kita terjebak dalam satu perasaan melekat, atau kalau bahasa simpelnya nafsu. Kita bernafsu untuk mengubah. Bernafsu untuk mengubah itu getarannya sangat rendah ya. Jadi lepaskan keinginan untuk melepaskan blocking itu tadi, melepaskan resisten itu tadi, itu akan membuat kita makin mudah untuk menuju ke high vibration. Melepaskan ya, ini kata kuncinya nih, melepas. Jangan melekat. Ya, Oke. Bahkan melepaskan upaya itu tadi. Karena nggak semua hal bisa kita ubah saat itu juga. Butuh proses ya Mas pasti ya? Yes, butuh proses. Betul. Menumbuhkan kesadaran hidup di masa kini ala Mas Roshid gimana sih? Yang jelas gini, saya paling nggak nyaman jadi orang yang perasaannya nggak nyaman. Saya paling nggak nyaman jadi orang yang perasaannya nggak nyaman. Nah, gara-gara nggak senang mengalami rasa nggak nyaman ini, kemudian saya belajar bagaimana cara-caranya untuk menghilangkan rasa nggak nyaman ini. Nah, itulah yang saya pelajari, kemudian saya praktekkan. Kira-kira apa yang udah dipelajari selama ini untuk membuat diri Anda bisa nyaman? Itulah yang paling tepat. Karena kadang-kadang gini, kita nggak perlu belajar hal-hal baru. Kita tinggal meng-flashback saja apa yang sudah kita pelajari, dan itu dipraktekkan. Karena makin banyak yang kita pelajari, kadang-kadang makin membuat kita kesulitan untuk praktek. Jadi temukan apa yang selama ini udah dipelajari dan diyakini bisa membuat kesadaran itu ada di saat ini dan hidup jadi lebih baik, dan praktekkan itu. Itu aja mungkin. Mas Roshid punya nggak sih pesan-pesan untuk penonton dan teman-teman Mindful Act nih? Teman-teman secara keseluruhan, mungkin gini ya, kalau mungkin teman-teman merasa keberatan gitu untuk belajar dan semacamnya, maka ingat, saya meneruskan juga pesan-pesan guru saya bahwa kalau teman-teman berinvestasi dalam ilmu, itu nggak ada ruginya. Gitu. Karena sampai kapanpun itu akan dipakai. Dan salah satu yang membedakan
antara orang biasa dengan orang yang luar biasa adalah bagaimana dia menghargai ilmu. Bahkan menghargai ilmu lebih tinggi daripada uang. Ya. Mereka akan, kalau dikasih ilmu, itu akan menghargainya luar biasa. Mereka rendah hati untuk belajar, terus kemudian menghormati siapapun yang menyampaikan, terus kemudian ya yang lain-lain lah. Intinya respon mereka terhadap ilmu itu sangat bagus. Sebaliknya, kalau orang-orang yang biasa aja, gitu, mereka akan cenderung dikasih ilmu malah menolak. Kadang-kadang juga malah mendebat dan semacamnya. Nah, inilah yang perlu jadi perhatian ya. Betul, betul banget. Apa namanya, ini tuh bisa jadi sebuah investasi ya, Mas. Yes, Ilmu betul. itu selalu menjadi investasi gitu, nggak pernah ada yang terbuang sia-sia. Mungkin sekarang ini kita ngerasa belum butuh atau kayak apa namanya, apa sih maksudnya, mungkin belum kerasa gitu hasilnya sekarang juga. Yeah. Tapi pasti ada satu masa nantinya tuh kita baru menyadari oh ternyata si ilmu yang dari Mas Rosyid ini tuh kepake banget dan menghasilkannya mungkin nggak secara instan gitu ya Mas ya, tapi dalam periode waktu nantinya gitu ya. Yang penting kita investasi dulu sekarang. Aware dulu sama. Ibaratnya kalau kita beli buku, kita baca sekarang, terus kemudian kita lupa nih, terus di satu kesempatan di masa depan kita baca lagi, bisa jadi pemahaman kita udah beda lagi, dengan buku yang sama, pemahaman kita udah lebih luas lagi, yang tadinya dulu kayaknya belum relate deh, mungkin sekarang udah jadi relate banget gitu dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi kadang-kadang ilmu itu muncul ketika kita butuhkan. Nah, sebelum kita benar-benar butuh, mendingan kita nabung-nabung ilmu dulu kan. Nanti tinggal ngeluarin dari database kita. Betul. Ini sedia payung sebelum hujan ya, Mas. Mendingan preventif dulu lah, tahu dulu daripada nanti keburu. Tadi kan tuh penelitian dari David Hawkins itu tentang tiba-tiba jangan-jangan taunya rasa kita rendah banget sampai bisa jadi pengangguran lah atau yang lain amit-amit gitu kan, jangan sampai lah gitu. Caranya ngatasin resisten gimana sih buat ke high vibration? Ini resistennya yang seperti apa dulu, mungkin bisa diperjelas ya nanti ya. Pada intinya adalah untuk menuju ke high vibration adalah kita perlu melepaskan sesuatu yang membuat kita ke low vibration, lebih ke situ. Jadi misalnya kita kesulitan untuk menuju high vibration karena kita punya satu emosi-emosi tertentu, kemarahan-kemarahan tertentu, nah itulah yang perlu dilepaskan dulu. Misalnya lagi kita sedih atau mengalami satu perasaan yang semacam itu juga perlu dilepaskan dulu. Nah, cara melepaskannya banyak banget. Teman-teman kalau iseng-iseng ngecek di guide di Instagram saya sudah ada banyak teknik-tekniknya di situ. Ada namanya quick heart coherence. Kemarin beberapa orang yang mencoba juga merasakan ternyata perubahannya cukup cepat. Tapi kalau teman-teman untuk sekarang ya, karena saya waktunya terbatas dan saya nggak bisa ngajarkan di sini, maka teman-teman bisa mampir ke guide yang ada di IG saya gitu supaya lebih cepat. Gitu aja. Nah, IG-nya Mas Rosyid boleh diingetin lagi dong Mas, nama akun Mas Rosyid apa? Oke, @rosyidgede, I-nya 2 ya. ROSYIIDGED. Oke, @Rosyid Gede ya. Dari diskusi kita hari ini nih, aku mau memberikan sedikit takeaway lah ya. Apa aja sih yang kita dapat hari ini? Nah, tadi tuh Mas Rosyid sempat ngejelasin tentang rasa, bahwa rasa ini sebenarnya lebih dari sekedar emosi gitu ya, Mas. Nah, ini signifikan banget nih, karena adanya rasa itu tuh bisa membantu kita untuk meningkatkan level getaran yang rendah gitu, sehingga kita bisa mengatur seperti apa sih nantinya getaran yang kita keluarkan gitu, supaya kita juga bisa mencegah tidak terlalu banyak memiliki rasa-rasa dengan getaran yang rendah gitu ya Mas, betul nggak? Yes. Intinya kita pengen dapat yang kayak gimana, nah rasa itulah yang kita akses. Betul. Dan juga tadi ada sedikit dari David Hawkins juga, yaitu dia menemukan bahwa level getaran yang rendah itu peluang
jadi pengangguran tuh sangat besar gitu, dan peluang Yes. mengalami kemiskinan dan peluang jadi bahagia itu juga jadi bisa berkurang. Jadi rasa itu tuh penting banget untuk bisa kita olah dalam diri kita dan kita refleksikan dalam keseharian, dan mungkin nanti biar bisa jadi kebiasaan sehingga kita bisa menjaga si level high vibration itu ya.